Pernah nggak merasa strategi bisnis sudah dibuat lengkap tapi hasilnya jauh dari harapan? Atau lihat kompetitor sukses sementara kita masih stuck di tempat yang sama? Masalahnya seringkali sebelum ambil keputusan besar, kita lupa cek di mana posisi kita sebenarnya. Disinilah framework analisis SWOT berguna. SWOT sendiri adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, atau dalam bahasa Indonesia, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh peneliti dari Stanford Research Institute di tahun 1960-an untuk membantu perusahaan membuat perencanaan strategis yang lebih efektif. Dengan pemetaan ini kita bisa melihat kekuatan yang bisa dimanfaatkan, kelemahan yang perlu diperbaiki, serta peluang yang bisa dikejar dan ancaman yang harus diwaspadai. Hasilnya, keputusan bisnis jadi lebih jelas, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi resiko. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, strength atau kekuatan. Kita mulai dari strength atau kekuatan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah aspek yang bikin bisnis, produk, atau tim punya keunggulan dibanding kompetitor. Contohnya misalnya startup teknologi biasanya punya tim developer yang sangat ahli atau algoritma yang unik dan sulit ditiru. Perusahaan retail biasanya punya jaringan distribusi luas, brand yang dikenal, dan pengalaman bertahun-tahun dalam memahami perilaku konsumen mereka. Jadi kekuatan adalah apa yang membantu kita mencapai tujuan, menangkap peluang, dan melawan tekanan dari kompetitor. Misalnya, tim developer yang handal bisa mempercepat inovasi produk, membangun fitur baru yang sulit ditiru pesaing, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Sementara brand yang kuat bisa menjaga loyalitas pelanggan, mempermudah penetrasi ke pasar baru, dan meningkatkan margin keuntungan. Dengan fokus pada kekuatan yang paling strategis, sumber daya bisa dialokasikan dengan tepat, keputusan jadi lebih tajam, dan bisnis punya fondasi yang kuat dalam menghadapi persaingan bisnis. Bagian kedua, weaknesses atau kelemahan. Setelah strength kita masuk ke weakness atau kelemahan. Ini adalah area yang membuat bisnis rentan atau yang bisa menghambat pencapaian tujuan. Contohnya sebuah startup bisa menjadi produk hebat, tapi tim marketing masih lemah sehingga sulit menjangkau pelanggan baru. Perusahaan besar mungkin punya brand kuat, tapi birokrasi internalnya cenderung lambat dan membuat pengambil keputusan tersebut jadi tersendat. Masalahnya, kelemahan yang seringkali tersembunyi, ini perlu kita waspadai. Kita cenderung fokus pada apa yang kita kuasai, tapi lupa melihat apa yang bikin kita kalah jika dibandingkan kompetitor. Kelemahan nyata adalah yang menahan pertumbuhan, menguras sumber daya, atau membuat perusahaan rentan terhadap resiko eksternal. Dengan memahami kelemahan, kita bisa mengubah titik lemah menjadi fokus perbaikan, sehingga strategi yang dibangun lebih realistis, terukur, dan mampu menghadapi tekanan kompetisi. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, opportunity atau peluang. Setelah mengenal kekuatan dan kelemahan, sekarang kita lihat opportunity atau peluang. Peluang adalah situasi eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan atau keuntungan lebih besar. Sekali lagi, pertumbuhan atau keuntungan lebih besar. Contohnya, pasar digital yang terus berkembang membuka kesempatan bagi startup untuk menjangkau konsumen lebih luas tanpa perlu investasi fisik besar. Perubahan regulasi atau insentif pemerintah bisa jadi peluang bagi perusahaan untuk ekspansi atau inovasi produk mereka. Tren konsumen, teknologi baru, atau kolaborasi strategis juga termasuk peluang yang bisa diambil. Yang penting, peluang bukan hanya tentang kesempatan yang terlihat di permukaan, tapi juga kita harus memahami bagaimana peluang ini sejalan dengan kekuatan yang kita miliki dan bagaimana kita selanjutnya bisa mengubahnya menjadi hasil yang konkret, hasil yang nyata. Dengan pemetaan peluang yang jelas, perusahaan bisa membuat prioritas
strategi yang tepat, serta mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan memanfaatkan momentum sebelum kompetitor bergerak. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, threat atau ancaman. Langkah terakhir dalam SWOT adalah threat atau ancaman. Ini adalah faktor eksternal yang bisa menghambat pertumbuhan atau merusak posisi bisnis jika tidak diantisipasi. Contohnya, ada kompetitor baru yang masuk dengan harga lebih murah atau inovasi yang lebih cepat juga bisa menggerus pangsa pasar. Perubahan regulasi yang tiba-tiba, krisis ekonomi atau fluktuasi mata uang juga termasuk ancaman nyata. Atau bisa juga tren konsumen yang berubah cepat membuat produk lama jadi kurang relevan. Ancaman sering datang tanpa peringatan dan dampaknya bisa signifikan jika kita tidak siap. Tapi ancaman juga memberikan sinyal penting apa yang harus dijaga, diperkuat, atau diubah. Memahami ancaman bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan rencana mitigasi. Dengan begitu, bisnis tidak hanya bertahan, tapi juga bisa mengambil keputusan proaktif, mengubah resiko menjadi peluang baru, dan tetap relevan di pasar. Jadi kesimpulannya adalah sekarang kita sudah membahas keempat elemen SWOT ya, jadi strength, weakness, opportunity, dan threat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memakainya dalam dunia nyata? Ambil contoh Bluebird. Ketika Gojek dan Grab masuk, ancamannya jelas, layanan online lebih cepat, lebih murah, dan langsung terintegrasi dengan aplikasi. Sementara Bluebird masih belum mempunyai hal tersebut. Kalau hanya mengandalkan cara lama, Bluebird bisa habis ditelan pasar, tapi mereka menggunakan pola pikir ala SWOT. Strength, Bluebird tahu brand yang dipercaya, armada yang luas, dan standar keamanan yang tinggi. Sementara weakness mereka adalah mereka kalah cepat dalam digitalisasi dan aplikasi yang masih ketinggalan. Opportunity-nya adalah pasar transportasi online yang tumbuh pesat, pelanggan yang semakin terbiasa dengan aplikasi. Sementara threat-nya adalah kompetensi agresif dari ride hailing dengan tarif murah dan promo besar-besaran. Dari peta ini, Bluebird memutuskan strategi yang cukup fenomenal pada saat itu, yaitu mereka menggandeng Gojek lewat integrasi aplikasi sambil memperkuat brand trust, sesuatu yang belum tentu dimiliki kompetitor baru. Mereka juga mulai investasi lebih serius di digital platform mereka sendiri, bukan hanya andalkan sistem lama. Hasilnya, Bluebird tidak hanya bertahan dan juga relevan, tapi juga mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa survive dari disrupsi. Inilah cara SWOT bekerja, bukan teori di papan tulis, tapi alat untuk melihat posisi kita dengan jujur lalu membuat keputusan yang nyata.